Saya Fania Hairawati sebagai Business Engagement and Development Specialist dari Direktorat Climate and Market Transformation WWF Indonesia. Saat ini kami di tim Sustainable Palm Oil memang bergerak di dua bagian ya, di bagian upstream atau di bagian hulu, lalu ada di bagian hilir. Tujuan kami adalah mentransformasikan bisnis atau ekosistem kelapa sawit Indonesia ini menjadi lebih sustainable. Jadi nggak cuma mendorong petani untuk bisa mendapatkan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, tapi di level bawah kami juga mendorong perusahaan-perusahaan pengguna kelapa sawit tentunya dan juga masyarakat untuk menggunakan produk-produk kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu cara bisa kita dorong supaya penyerapannya semakin meningkat yaitu melakukan pendekatan atau komunikasi yang cukup intens dengan perusahaan-perusahaan level kecil dan menengah. Nama saya Darusman, saya dari Wangun Multisolusi, konsultan yang kebetulan ditunjuk oleh WWF Indonesia sebagai pendamping peserta penyusunan rencana aksi keberlanjutan di wilayah Yogyakarta dan Solo. Kami mendampingi sekitar 20-an peserta program yang memang terdiri dari hotel, restoran, kafe, gitu ya, dan industri makanan serta industri batik. Jadi di pendampingan ini kami ingin perusahaan-perusahaan itu bertransformasi secara holistik ya. Tidak hanya menggunakan produk kelapa sawit berkelanjutan, tapi juga sisi-sisi yang lainnya, misalnya terkait energi, lalu juga penanganan sampah, bahkan juga ketenaga kerjaan, dan juga bahkan community engagement ya, seperti itu. Jadi kami melihat bahwa ketika berbicara terkait sustainability, ya menggunakan produk-produk yang berkelanjutan itu penting, tapi di luar itu sebenarnya ada bagian yang lebih besar lagi gitu untuk mereka juga bisa mengimplementasikannya di proses bisnis mereka. Metode yang kami gunakan adalah yang pertama kami memberikan pemahaman terhadap peserta. Apa itu sebetulnya keberlanjutan, bagaimana mereka bisa berkontribusi walaupun dengan hal kecil dari bisnis mereka. Kemudian kita bersama-sama dengan peserta itu kita memberikan pelatihan bagaimana sebetulnya kita memulai yang pertama mengidentifikasi, kemudian kita menetapkan target, dan kemudian kita merencanakan aksi yang bisa mencapai target tersebut. Bagaimana bisa peserta itu punya kemauan dan kemampuan. Dua hal ini penting karena apa? Dalam rencana aksi keberlanjutan, kemauan dan kemampuan itu menjadi tonggak bagaimana aksi keberlanjutan itu bisa berjalan di dalam bisnis mereka. Saya Iih Hurairah dari Batik Akasia. Batik Akasia ini salah satu UKM batik yang mana memproduksi kain batik cap, batik tulis dengan menggunakan pewarnaan alami. Semenjak adanya dari Wangon dan WWF ini ya lebih paham banget gitu ya, sangat diazamkan jadi sustainability itu ternyata jadi kita itu jadi saya pribadi ke karyawan itu komitmen kayak seperti bahan baku alamnya juga jadi berkomitmen dengan menggunakan kelapa sawit gitu kan karena sustainable-nya ya. Nama saya Restu Puspita Hapsari, saya sebagai owner Coklat GK di Kasongan. Kami dalam mendirikan usaha ini tentunya jangan sampai kita hanya mencari penghasilan tanpa memikirkan lingkungan yang nantinya kita akan wariskan ke anak cucu kita. Jadi kita harus menjaga juga. Kami berusaha untuk menambah wawasan-wawasan kami untuk apa yang bisa kita kolaborasikan untuk bisa mungkin bahan-bahannya yang ramah lingkungan. SDM kami berusaha untuk ikutkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan kami.
nama saya Muhammad Fazlur Rahman dan posisi saya saat ini di AYOM sebagai Direktur Operasional. Pertama, bisa menjadi hal yang nyata, apalagi kita nyebut namanya ayam tentrem ya. Namanya ayam tentrem itu kan bukan hanya sesama makhluk hidup, tapi tanah ini aja makhluk hidup, kan gitu. Tumbuhan dan sebagainya. Ketika kita buang sampah dan sebagainya, apakah itu sudah ayam untuk mereka-mereka? Yang kedua, kebermanfaatan lainnya adalah kita bersentuhan dengan market yang besar ya. Dengan adanya ini bisa membuat edukasi ke tamu, oh di sana aja semuanya sudah terlindungi. Nama saya Lastiani Wareh Wulandari. Saya dari Putri Kedaton Group, di mana di sini adalah Putri Kedaton Spa, Gria Cantik Spa yang sudah berdiri dari tahun 2010. Arti dari keberlanjutan menurut saya adalah tidak hanya sinambung, selaras, dan seimbang, tetapi bagaimana manfaat yang ada itu terus-menerus dimiliki oleh setiap orang, sehingga semua orang sepaham untuk membangun sebuah komitmen keberlanjutan. Kami di Putri Kedaton ini memberikan satu nilai bahwa keberlanjutan itu harus merasuki jiwa dari usaha kami. Sangat berterima kasih sekali karena kami sebagai industri, khususnya di industri spa, berharap begitu untuk hasil dari pendampingan ini kan membangun satu kesinambungan dalam hal perusahaan kami itu menjadi yang terbaik. Saya Angga Kusumari Bowo, saya generasi keempatnya Jedah Tempe Mbah Cari. Keberlanjutan itu mau nggak mau kita harus adakan ya, harus kita ikuti. Kenapa? Karena kami ingin sustain gitu, kami ingin baik perusahaan kami ataupun produk kami itu lestari sampai kapanpun gitu. Nah ternyata setelah kita dapat ilmu itu ternyata ada dari kelapa sawit itu kan harus ada keberlanjutannya, maka dengan hal itu berarti kami memulai mengganti minyak goreng sawit itu dengan yang sudah tersertifikasi sustainable atau yang keberlanjutan itu, agar walaupun kita langkahnya itu kecil tapi mungkin bisa membuat perubahan besar. Nah, itu. Nama saya Pelagia Puspa Agripina. Jabatan saya di Novotel Suite Yogyakarta Malioboro adalah sebagai Operation Manager. Karena kita juga di bawah naungannya Accor. Nah, Accor ini kan benar-benar konsen juga berkaitan dengan sustainability. Kita sadar kalau sustainability ini kan juga akan membantu. Memang dari kita pun sebenarnya sudah ada kisi-kisinya sendiri, sudah ada championnya yang harus ditunjuk, sudah ada action plan-nya yang harus kita jalankan juga. Nah itu yang membuat kita juga semakin terbiasa lah lama-lama dari hal-hal kecil yang kita rubah. Memang mungkin tidak terasa global, tapi ya di lingkungan kita sendiri ini kita sudah membiasakan diri, dan mudah-mudahan ini juga akan menular untuk kebiasaan kita sendiri di rumah. Rata-rata di Lawean itu hampir seluruhnya mempunyai produksi sendiri-sendiri. Kita maunya semua, tetapi karena ada kebijakan bahwasanya dari Pak sebagai ketua itu, Mas kita kasih sampel 6 itu kita ada 4 batik, ada batik Isma, ada batik Tumaruntun, batik Mahkota, sama batik Tiga Negeri. Yang satu sebagai satu hotel atau homestay, batik homestay omah-omah, satunya sama daging sapi. Paling penting adalah mengedukasi kepada masyarakat dulu ataupun pegawai, bahwasanya untuk keberlanjutan ataupun penggantian bahan-bahan itu memang tidak bisa langsung 100%, mungkin bisa bertahap 10%, karena yang tujuan terakhir ini adalah Lawean Go Green untuk Indonesia. Go Green itu sebenarnya kita berharapnya seluruh masyarakat di Lawean ini menggunakan
ramah lingkungan. Kalau sebenarnya saya lebih tertarik dengan sawit karena walaupun harganya mohon maaf lebih mahal, tapi kalau cost-nya itu kita bisa tekan, akhirnya kita kan memproduksi malam sendiri. Semacam kita adalah laboratorium, tapi kita perbedaannya kita adalah melakukan aksi langsung ya. Jadi kendalanya di kami bahan bakunya itu memang kendalanya mungkin masih terbatas ya. Keinginan untuk melakukan perubahan walaupun sedikit demi sedikit, perbaikan sedikit demi sedikit untuk masa depan. Harapannya itu ada kesinambungan ya, kalau ada bahan pengganti yang lebih go green ya, maksudnya go green, kita sih oke-oke aja gitu. Produk batik yang keberlanjutan yang mana di antaranya kita sudah mengawali dengan penghematan daya listrik yang kita gunakan solar cell yang itu sampai saat ini bisa menurunkan beban biaya listrik. Kemudian kita juga ini baru kita rancang ya penggunaan malam sawit yang mana itu masih menjadi pembahasan bersama mulai dari internal sampai dengan pembahasan di pihak kampung ya, karena ini memang prospeknya itu sangat bagus sekali yang mana itu menjadi perhatian bersama. Kalau untuk yang terakhir mungkin adalah komitmen di sini adalah komitmen si peserta itu sendiri atau si pelaku usaha itu sendiri untuk mau terus mengikuti setiap proses dalam pendampingan ini hingga akhir, plus juga komitmen mereka untuk melaksanakan apa yang sudah mereka rencana. Dokumen rencana aksi keberlanjutannya tidak hanya sekedar menjadi dokumen gitu ya, tapi juga dokumen yang dijalankan gitu. Secara keseluruhan kami sih dari WWF berharap para peserta ini nantinya ya dapat menjadi champion atau pionir untuk di masing-masing wilayah dalam menerapkan keberlanjutan di dalam proses bisnisnya. Harapan kami peserta dari program penyusunan rencana aksi keberlanjutan ini dapat secara konsisten mewujudkan komitmen mereka terhadap rencana aksi keberlanjutan yang sudah mereka kembangkan. Semoga apa yang sudah mereka lakukan itu menjadikan inspirasi bagi industri-industri kecil lain dalam upaya kontribusi terhadap lingkungan hidup dan dunia. Harapan lainnya lagi adalah karena kami memang berasal dari tim Sustainable Commodities, dengan adanya pendampingan ini benar-benar bisa dapat melakukan sourcing mengenai produk-produk berkelanjutan khususnya kelapa sawit. Jadi dengan demikian serapan produk-produk kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia juga semakin meningkat, dan kelapa sawit berkelanjutan itu bisa menjadi sesuatu yang mainstream ya, menjadi diketahui oleh khalayak ramai.